Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajira Zahara dengan NIM 24343033. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya rancang yang berjudul Program Reservasi Hotel. Alasan saya memilih program ini dikarenakan semakin berkembangnya situs pariwisata di Indonesia yang pastinya akan berdampak bagi tempat-tempat penginapan di Indonesia, terutama perhotelan. Dalam dunia perhotelan, mengelola reservasi hotel yang efisien itu sangat penting untuk memberikan kepuasan bagi para tamu. Kerap kali terjadi kesalahan pendataan tamu yang pastinya akan timbul dalam hal ini, yang mengakibatkan hilangnya kepuasan bagi para tamu, serta akan berdampak buruk bagi pihak hotel itu sendiri. Dengan program ini akan membantu pihak hotel untuk membantu mengelola reservasi dengan mudah tanpa menimbulkan kesalahan. Dan juga program ini akan membantu untuk menghitung laporan keuangan yang akan didapatkan oleh pihak hotel nantinya. Dengan program yang saya buat ini diharapkan dapat membantu pihak hotel memberikan layanan kepuasan bagi para tamu dengan lebih efisien, akurat, dan sederhana dengan sistem yang lebih terorganisir. Dalam program reservasi hotel yang saya buat ini, saya menggunakan aplikasi VS Code dengan bahasa pemrograman C, yang dimana di dalamnya ada beberapa tipe data seperti struct, array, enum, pointer, integer, dan lain-lainnya. Untuk lebih lengkapnya, saya akan menjelaskan program saya berikut ini. Oke, baik. Di sini sudah ada program yang saya buat, yaitu program reservasi hotel. Seperti yang saya bilang tadi, di sini saya menggunakan aplikasi VS Code, yang dimana bahasa pemrograman yang saya gunakan yaitu bahasa pemrograman C. Nah, pertama-tama tentu saja di sini ada header file bahasa pemrograman C. Di sini ada pertama ada studio.h. Ini untuk pustaka untuk input-output seperti printf dan scanf. Nah, di sini ada include string.h. Di sini untuk pustaka manipulasi string. Kemudian di sini ada include stdelib.h. Di sini ini header file ini dia untuk pustaka untuk fungsi. Nah, kemudian di sini ada tipe data yang saya gunakan. Yang pertama yaitu ada tipe data enum. Tipe data enum ini digunakan untuk menyimpan tipe kamar yang nantinya akan lebih terstruktur dengan enum ini. Di sini tipe kamar yang saya gunakan itu ada single room, ada twin room, kemudian ada tipe kamar double room, kemudian di sini ada tipe kamar triple room. Nah, enum itu dia selalu diawali dengan nilai 0 atau angka 0, maka ini nilai enum tadi ini dia akan mengurutkan tipe kamarnya di mana 0 itu single room, 1 itu twin room, 2 itu untuk double room, dan 3 itu untuk triple room. Kemudian sini ada tipe data struct. Struct ini untuk mengelompokkan data reservasi yang akan diminta nanti. Nah, struct ini di dalamnya itu ada nomor kamar dan nama inap yang dikelompokkan menjadi tipe data integer, di mana tipe data integer ini digunakan untuk menyimpan angka bulat nantinya. Kemudian sini ada nama untuk nama reservasi. Di sini saya membatasinya dengan array 100. Dia itu dikelompokkan menjadi tipe data char atau karakter. Jadi ada untuk tipe kamar ini menggunakan enum tadi. Kemudian sini ada biaya total, dia menggunakan tipe data float. Nah, tipe data float itu dia untuk menyimpan angka desimal. Nah, di sini ada fungsi untuk menghitung biaya berdasarkan tipe kamar dan lama inap. Sini menggunakan tipe data float. Kemudian juga ada perulangan if di mana seperti yang saya bilang tadi, float di sini dia untuk menyimpan angka desimal di dalamnya. Nah, hitung biaya ini dia
di dalamnya itu didapatkan dari harga per malam dikali lama inap. Nah, harga per malamnya ini dibedakan berdasarkan tipe kamarnya. Nah, tipe kamarnya nanti ini akan dipilih sesuai dengan enum tadi, misalnya 0 itu single room, 1 untuk twin room gitu, dan seterusnya. Nah, di sini saya terapkan harga untuk single room itu, untuk harga per malamnya itu 300.000. Kemudian di sini ada twin room, untuk harga per malamnya itu 450.000. Kemudian di sini ada tipe kamar double room, dia untuk harga per malamnya saya terapkan sebagai 500.000. Kemudian di sini ada triple room, untuk harga per malamnya itu saya terapkan 800.000. Nah, di sini ada kemungkinan jika data yang dimasukkan itu salah atau error, maka harga per malamnya yang didapatkan, yang dikasih oleh program itu akan hasilnya 0. Karena seperti yang tadi bilang, dia karena error dan tidak menampilkan harga jika dia pilihannya tidak sesuai. Misalnya melebihi endum tadi, yang kita kan hanya membatasi endumnya sampai 3. Misalnya resepsionis menuliskan 4, maka itu nanti hasilnya harga per malam menjadi 0. Nah, untuk hitung biayanya itu harga per malam dikali lama inap. Kemudian sini ada untuk fungsi untuk menampilkan judul program. Kemudian sini ada fungsi untuk menampilkan tipe kamar sebagai string. Nah, di sini dalam fungsi untuk menampilkan tipe kamar sebagai string ini, di sini ada tampilkan tipe kamar, di mana tampilkan tipe kamar ini akan mengubah enum, tipe kamar enum yang sebelumnya itu enum menjadi string, kemudian akan menyimpan atau menampilkannya ke dalam layar, file atau terminal atau output. Nah, sebelumnya karena saya memiliki permasalahan dalam program saya, jadi saya menggunakan perulangan if-else di dalamnya, di mana ini untuk menampilkan tipe layar di layar atau terminal nanti pas kita merankan program ini. Kemudian di sini akan kita tampilkan nanti ke dalam output tutorial file. Sama juga ini untuk twin room, kita juga menggunakan perulangan switch case ya, perulangan switch case untuk menentukan tipe kamarnya. Nah, ada double room. Sama seperti tadi, ini untuk menampilkan dia di dalam layar atau dalam terminal. Ya, ini untuk output atau file. Ini double room. Ini untuk menampilkan tipe kamarnya, nanti menampilkan yang di dalam layar atau terminal. Kemudian ini juga untuk menampilkannya di dalam output atau file. Ini untuk triple room, sama seperti tadi, menampilkannya di dalam terminal atau layar. Kemudian di sini juga untuk menampilkannya di dalam output atau file nanti. Nah, di sini ada pernyataan, ada pilihan jika pilihan yang diberikan itu tidak sesuai, maka pernyataan akan keluar tidak valid. Nah, di sini ada fungsi untuk menambahkan reservasi, yang dimana ini berguna untuk menambahkan data reservasi pengunjung yang baru. Nah, dalam fungsi ini, program akan meminta untuk memasukkan nomor kamar, kemudian memasukkan nama tamu, kemudian juga akan memasukkan pilihan tipe kamar, kemudian juga akan memasukkan nama inap yang nantinya akan dimasukkan ke dalam array daftar reservasi. Nah, di sini saya membatasi kamarnya itu hanya 50. Jadi, jika kamar atau daftar reservasinya itu sudah lebih dari 50, maka akan muncul pernyataan reservasi sudah penuh. Nah, jika reservasi masih tersedia, maka dia akan lanjut ke dalam sini, di mana program akan meminta memasukkan nomor kamar. Nah, jika nomor kamar itu sudah terdaftar, maka program akan meminta memasukkan nomor kamar yang lain. Nah, perulangan for ini kita gunakan untuk menentukan nomor kamar. Nah, jika nomor kamarnya nanti itu sudah terdaftar, maka akan muncul pernyataan nomor kamar itu sudah terdaftar, jadi silakan masukkan nomor kamar yang lain. Nah, jadi kemungkinan nomor kamar itu double atau berulang itu tidak ada. Nah, kemudian sini akan memasukkan nama tamu, menggunakan person as, itu untuk karakter. Kemudian ini ada pilihan tipe kamar. Nah, ini sesuai enum tadi.
di mana yang tadi dimulai dari 0, 0 untuk single room, 1 untuk twin room, 2 untuk double room, dan 3 untuk triple room. Nah, persen D ini digunakan untuk angka. Kemudian di sini ada pilihan kamarnya. Nah, jika pilihan kamarnya itu tidak sesuai, dia bukan 0 sampai 3, maka akan muncul pernyataan pilihan tipe kamar tidak valid. Nah, kemudian di sini ada memasukkan lama inap, yang dimana ini dihitungnya per hari, menggunakan persen D juga. Kemudian akan muncul biaya totalnya, di mana itu berdasarkan hitung biaya tadi, di mana tipe kamar dikali lama inap. Nah, jika reservasi sudah selesai, maka akan muncul pernyataan reservasi berhasil ditambahkan. Nah, kemudian di sini ada fungsi untuk menampilkan semua reservasi, di mana nanti ini akan menampilkannya dalam bentuk tabel, yang di mana di dalamnya akan berisi nomor kamar, nama tamu, tipe kamar, lama inap, dan total biaya. Di sini lagi karena saya mengalami problem kemarin, jadi di sini saya menggunakan perulangan if dan perulangan for. Yang ini untuk menampilkannya di terminal, kemudian ini untuk menampilkannya ke dalam file. Nah, persen strip ini digunakan untuk memberi jarak antara karakter dengan ini. Jadi nanti dia akan ditampilkan dalam bentuk yang lebih rapi. Nah, di sini saya ada handling filenya, di mana nanti saya akan menulis ini ke dalam file, menyimpannya ke dalam file, di mana eh, file output yang saya buat itu namanya output reservasi.txt. Nah, W di sini dia digunakan untuk menulis ke dalam file. Jika file itu tidak ditemukan, maka atau null, maka akan muncul pernyataan bahwa file itu bahwa data ini akan gagal membuka file untuk menulis. Kita menggunakan fprintf dikarenakan ini akan menyimpannya ke dalam file. Nah, jika data berhasil disimpan ke dalam file, maka akan muncul pernyataan data telah disimpan ke dalam file output reservasi.txt. Kemudian di sini ada fungsi untuk mengedit data reservasi, di mana fungsi untuk mengedit data reservasi ini dia akan meminta nomor kamar yang akan diedit. Kemudian jika nomor kamar ada, dia akan memasukkan pilihan tipe kamar barunya. Kemudian juga akan memasukkan lama inap barunya. Nah, nantinya biaya total itu akan dihitung kembali sesuai pilihan tipe kamar baru dan lama inap barunya. Nah, jika nomor kamar yang akan diedit tidak ditemukan, maka akan muncul pernyataan nomor kamar tidak ditemukan. Nah, kemudian di sini ada fungsi untuk menghapus reservasi. Berbeda dengan fungsi untuk mengedit data reservasi, di mana dia akan meminta masukkan nomor kamar yang diedit. Fungsi menghapus reservasi, dia akan meminta nomor reservasi atau urutan yang akan dihapus nantinya. Jadi, kalau misalnya data reservasinya ada 5, tapi kita memasukkan data reservasi yang ke-6, maka muncul pernyataan nomor reservasi tidak valid. Nah, jika dapat data reservasinya itu 5, kita memasukkan nomor 3, maka data reservasi yang ketiga akan dihapus dengan pernyataan reservasi berhasil dihapus. Ini menggunakan pointer untuk mengurangi jumlah reservasi. Selanjutnya di sini ada fungsi untuk mencari reservasi berdasarkan nomor kamar, di mana program akan meminta memasukkan nomor kamar yang akan dicari, kemudian akan menampilkannya dalam layar, di mana akan muncul informasi nomor kamar, nama, tipe kamar, dan total biayanya. Nah, jika nomor kamar yang dimasukkan itu tidak sesuai atau tidak ditemukan, maka akan muncul nih pernyataan reservasi dengan nomor kamar sekian tidak ditemukan. Sini kita menggunakan struct reservasi daftar, ini menggunakan array, integer, jumlah. Kemudian di sini ada fungsi untuk menghitung total pendapatan hotel, di mana total pendapatan hotel ini akan diperoleh dari semua biaya total reservasi yang telah terdaftar. Nah, di sini kita menggunakan
perulangan if dan perulangan for di float total sama dengan 0. Nah ini dia untuk menghitung total pendapatan hotel nanti. Nah, jika daftar reservasi itu belum ada, maka akan muncul pernyataan belum ada reservasi. Jadi belum ada total pendapatan hotel yang diperoleh. Kemudian di sini ada fungsi untuk menyimpan data reservasi tamu ke dalam file output reservasi txt. Di sini saya menamai filenya dengan output reservasi.txt, di mana di sini ada void. Void ini dia menunjukkan bahwa fungsi ini dia nggak bisa diubah sama sekali. Kemudian di sini ada simpan ke file, di mana dia ini adalah nama fungsi yang menunjukkan bahwa fungsi ini dapat menyimpan data reservasi tamu ke dalam file output reservasi.txt. Kemudian sini ada cons atau ketetapan, di mana dia nggak bakalan berubah berdasarkan oleh si fungsi ini. Kemudian ada struct reservasi, kemudian ini adalah array daftarnya, kemudian menggunakan integer jumlah. Dia akan membuka file dengan fopen dengan dengan membaca output reservasi.txt dengan w, di mana w itu dia menulis atau menyimpan data ke file output reservasi.txt ini. Nah, jika file itu tidak ada atau tidak ditemukan, maka akan muncul nih pernyataan bahwa gagal membuka file untuk menulis. Dan jika data dapat dimasukkan ke dalam file, dia akan bentuk dalam format tabel dengan menggunakan perulangan for untuk memasukkan data reservasi tersebut ke dalam file output reservasi.txt ini. Kemudian akan ditutup dengan fclose, di mana artinya data telah disimpan ke dalam file output reservasi.txt. Kemudian sini terakhir itu ada in main. Nah, in main ini akan muncul di pertama kali saat program dirunkan. Jadi dia akan menampilkan judul program, di mana menampilkan judul program yang pertamanya ini. Dia akan menggunakan struct, menggunakan integer juga. Dia akan menampilkan opsi reservasinya. Di sini ada pilihan daftar tambah reservasi, tampilkan daftar reservasi, mengedit reservasi, hapus reservasi, cari reservasi, lihat total pendapatan hotel, dan kemudian menyimpan data ke file. Di sini kita memasukkan pilihan, di mana pilihannya cuma sampai 7. Kita menggunakan perulangan switch case. Jadi jika pengguna memilih pilihan pertama, dia akan menambah reservasi. Kemudian jika dia memilih opsi 2, dia akan menampilkan reservasi. Dan kemudian jika dia mengambil opsi 3, dia akan mengedit reservasi. Kemudian jika dia mengambil opsi 4, dia akan menghapus reservasi. Kemudian jika dia mengambil opsi 5, dia akan mencari reservasi. Kemudian jika mengambil opsi 6, dia akan melihat total pendapatan yang telah didapatkan. Kemudian jika dia mengambil opsi ke-7, dia akan menyimpan ke file. Jika pengguna memasukkan opsi pilihan lebih dari 7 atau kurang dari 1, misalnya 0, maka dia akan muncul pernyataan bahwa pilihan tidak valid, jadi dia silakan coba lagi sampai mendapatkan opsi pilihan yang benar. Nah, di sini ada pilihan. Lanjut. Jika kita sudah menambah reservasi, kita mau lanjut ke menu utama atau sudah selesai atau keluar dari program. Jadi di sini akan muncul pertanyaan, apakah Anda ingin kembali ke menu utama? Jika iya, jika kita memilih Y, maka kita akan kembali ke opsi atau menu utamanya tadi. Jika kita memilih N atau No, maka kita akan keluar dari program. Nah, jika keluar dari program akan muncul pernyataan, terima kasih telah menggunakan program ini. Sini saya akan mencoba menjalankan program saya. Ini tampilan pertama yang ditampilkan oleh program yang telah saya buat. Sini akan muncul opsi seperti yang saya bilang tadi, ada opsi tambah reservasi,
tampilkan daftar reservasi, edit reservasi, hapus reservasi, cari reservasi, lihat total pendapatan hotel, dan simpan data ke file. Di sini kita belum punya data reservasi. Jadi jika kita memilih angka 2, maka akan muncul belum ada reservasi. Muncul pernyataan apakah Anda ingin kembali ke menu utama? Kita lihat. Sini kita akan menambahkan data reservasi. Masukkan nomor kamar yang akan diberikan kepada tamu. Misalnya kita masukkan 12 dengan nama tamu Ayu. Dengan tipe kamar, misalnya kita masukkan tipe kamar twin room 1 dengan lama inap yaitu 3 hari. Maka akan muncul reservasi berhasil ditambahkan. Nah, kemudian kita akan menambahkan data reservasi baru lagi ya. Nomor kamar, kita misalnya di sini sudah 12, kita masukkan angka 12. Nomor kamar sudah terdaftar, jadi silakan masukkan nomor kamar lain karena sini sudah terdaftar. Jadi kita masukkan angka nomor kamar, tipe kamarnya itu triple room, nama inapnya 10 hari. Nah, reservasi sudah berhasil. Jadi mari kita lihat apakah reservasi sudah terdaftar. Data reservasi pertama, Ayu, twin room, dengan lama inap 3 hari. Kemudian juga ada Bayu dengan nomor kamar 13, dengan triple room, dengan lama inap 10 hari. Kemudian sini kita akan mengedit data reservasinya. Kita pilih opsi 3. Masukkan nomor kamar yang dia akan diedit. Kita pilih opsi nomor kamar 12. Pilih tipe kamar baru. Kita ambil single room dengan nama inap 12. Reservasi berhasil diperbarui. Jadi kita lihat. Sudah diperbarui. Kemudian sini kita akan menghapus reservasi. Kita pilih kembali ke menu utama. Pilih opsi 4. Masukkan nomor reservasi yang akan dihapus. Nomor reservasi itu yang urutan daftar reservasinya. Kita pilih nomor 1. Reservasi berhasil dihapus. Selanjutnya kita akan mencari nomor reservasi. Kita pilih opsi 5. Masukkan nomor kamar yang dicari. Kita tulis 12. Reservasi nomor kamar 12 tidak ditemukan karena sebelumnya sudah dihapus. Jadi, nomor kamar 12 tidak terdaftar di reservasi tamu. Kemudian sini kita akan melihat total pendapatan hotel dengan 800 ya. Kemudian di sini kita akan masukkan pilihan untuk menyimpan data ke dalam file. Kita pilih opsi 7. Maka data telah disimpan ke dalam file dan dia akan langsung keluar dari program. Jadi kita lihat. File yang awalnya tadi kosong jadi akan muncul nama daftar reservasinya Bayu triple room 10 lantai 15. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan saya ataupun program yang saya buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.